Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan tema tentang studi kasus yang akhir-akhir ini banyak terjadi pada tanaman porang terutama ya, karena kena penyakit busuk ya, dan mati karena jamur. Nah, sahabat-sahabat agro dan mitra-mitra agro dimanapun Anda berada ya, mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Nama saya adalah Adi Nugroho, di mana saya mengawal produk-produk agro pada PT Natura Nusantara. Nah, ini adalah salah satu contoh ataupun gambar yang bisa kita dapatkan dari salah seorang mitra kita, di mana tanaman porangnya sudah terjadi pembusukan pada bagian batang porang. Jadi warnanya seperti ini, ada keputih-putihan seperti ini ya. Kemudian merata dan akhirnya tanamannya tumbang ya. Dan ini adalah beberapa gejala-gejala tanaman porang yang terserang busuk, baik pada bagian batangnya ya, ataupun mungkin pada bagian yang lain, dicirikan dengan bagian atasnya berwarna kuning. Nah, ini juga sama ya, juga sama. Jadi umbinya sudah mulai dikikis oleh jamur, merata melingkar seperti itu. Dan kalau kita cabut ya, hampir semuanya pada bagian bawahnya seperti terpotong dan berwarna keputih-keputihan ya. Ada juga yang masih berwarna hijau di atasnya, namun rata-rata batangnya sudah mengalami pembusukan berwarna kecoklatan, bahkan ada yang rebah ya. Nah, ini adalah jamurnya pada bahan organik yang terjatuh di sekitar tanaman ya. Ini juga nanti kalau terbawa oleh air atau mungkin terbawa oleh kita yang lewat, ternak yang lewat, maka nanti akan menular ke tanaman yang sehat. Tanda-tandanya masih seperti ini, dan ini adalah gejala awalnya. Kadang disertai dengan berwarna coklat pada bagian atas porang yang berwarna sudah kekuningan. Nah, kemudian sudah juga mencapai spora jamurnya berada di bagian atas. Nah, ini gambarnya ini juga melihat, kita lihat di sini fotonya adalah berwarna kecoklatan sampai ke bagian atas ya, artinya bagian bawahnya juga diserang, bagian atasnya juga diserang. Semakin parah akan dijumpai pada bagian tanahnya. Jadi spora yang sudah cukup lama di bagian tanah, maka dia akan membentuk spora pada sisa-sisa bahan organik yang masih hidup, ataupun sisa-sisa tanah yang masih lembab, atau sisa-sisa tanah yang masih ada bahan organiknya, dan dia berdiam di situ, dan kemudian nanti akan menyebar mendekati tanaman yang masih sehat. Apa yang harus kita lakukan, sahabat-sahabat agro? Yang pertama adalah hindari pemakaian pupuk kandang yang belum jadi atau di bawah 6 bulan. Ya, karena pupuk kandang yang belum jadi ini menjadi stimulan adanya jamur yang terkadang terbawa oleh pupuk kandang, atau pupuk kandang tadi menjadi stimulan, menjadi semacam mempercepat jamur yang sudah ada, baik itu di pupuk kandangnya atau yang ada di dalam tanah. Karena ini kan posisinya kalau belum jadi, biasanya pupuk kandangnya masih hangat, sehingga memicu kelembapan yang agak tinggi, dan itu nanti akan membantu penyebaran jamurnya makin lebih banyak dan merata. Yang kedua adalah hindari pH tanah yang masam atau keasaman tanahnya yang rendah. Karena apa? Karena disinilah tempat jamur itu senang ataupun dia cepat untuk berkembang biak. Sehingga dalam kondisi pH tanah yang masam, perkembangan jamurnya menjadi akan lebih cepat. Ya, jadi karena kelembapan yang tadi adalah juga tinggi, kemudian pH tanahnya rendah, maka pH tanah ini akan membantu perkembangan spora jamurnya, membuat lebih banyak dan mempercepat perkembangan jamurnya ataupun juga bakterinya.
Kemudian hindari bekas lahan cabai yang terserang jamur ataupun jagung ya, yang terserang jamur. Jadi apabila kita akan menggunakan bekas lahan cabai yang terserang jamur ataupun yang terserang oleh bakteri, baik itu tanaman cabai ataupun jagung, maka sebaiknya perlu hati-hati. Ya, kalau itu tanaman kita sendiri, dicek lagi apakah lahan tersebut pernah terserang jamur atau tidak. Termasuk pada tanaman jagung, ini sangat akan membantu jamur-jamur yang tertinggal tadi akan menempel pada tanaman porang yang akan kita budidayakan. Yang berikutnya adalah hindari air yang tergenang ini akan menyebabkan kelembapannya tinggi. Dengan curah hujan yang tidak menentu dan unpredictable seperti ini, saya rasa alangkah bijaknya yang pertama adalah kita membuat saluran-saluran drainase yang baik. Yang kedua, kita membumbun lahan porang itu lebih tinggi. Yang ketiga adalah hindari ya air yang tergenang. Jadi dimanapun tempat yang rendah, maka upayakan air itu tidak tergenang. Karena air yang tergenang ini akan membawa jamur-jamur tadi, baik itu bekas dari lahan tanaman sebelumnya, atau karena memang terbawa oleh pupuk kandang, atau karena memang sudah ada jamur yang ada di situ, sehingga nanti akan membantu jamurnya akan lebih berkembang kemana-mana. Ya, kemudian hindari ya tanaman pisang yang terserang jamur atau bakteri. Jadi kalau pada lahan yang bekas cabai ataupun jagung yang terserang jamur ataupun bakteri kita hindari, termasuk tanaman pisang yang terserang jamur atau bakteri. Ya, tanda-tandanya barangkali kalau kita bisa lihat di sini adalah pisangnya berwarna agak kuning kemerah-merahan atau mungkin merah bata di bagian batang pisang yang terserang jamur. Kalaupun pisangnya sudah masak, maka kalau kita potong, biasanya pisangnya tidak jadi dan tidak bisa dimakan. Ya, ini kena penyakit Fusarium ya, Fusarium oxyforum ya. Ini pada tanaman pisang yang seperti itu sebaiknya ini mulai dari awal mulai dimusnahkan dan mulai dipisahkan ya. Kemudian kita upayakan pisang bekas tanaman pisang tadi dinetralkan supaya jamur ataupun bakterinya itu tidak terjadi, tidak menyebar pada tanaman porang yang akan kita budidayakan. Lalu bagaimana mencegahnya? Yang pertama adalah kalau kita masih menggunakan dengan pupuk kandang, maka kami sarankan gunakanlah pupuk kandang yang sudah matang. Gunakanlah pupuk kandang yang sudah matang. Kemudian bisa kita campur dengan bio, bisa kita campur dengan korin ya. 1 kotak korin dan 1 kotak bio ini bisa untuk kurang lebih sekitar 25 kilo hingga 30 kilo pupuk kandang yang sudah matang. Kita campur, kita aduk, biarkan bereaksi kurang lebih, kita fermentasi kurang lebih sekitar 1 minggu, baru pupuk kandang ini bisa kita gunakan untuk tanaman porang kita. Kemudian, bila kita sudah tahu daerah-daerah yang memiliki pH yang rendah, dengan dicirikan pada air pinggirnya itu ada semacam kayak karat begitu, maka dari sejak awal tebarlah dolomit ya, sesuai dengan pH tanah atau keasaman tanah setempat. Namun, kalau kita tidak memiliki alatnya, barangkali bisa kita sarankan setidaknya kita berikan dolomit 3 kuintal atau 300 kilo per hektarnya. Kemudian lahannya baru kita olah, ya kita biarkan sejenak untuk bereaksi dengan tanahnya, baru kemudian setelah 3 atau 4 hari ataupun seminggu, baru kita tanami ya, kita bikin guludannya baru kemudian kita tanami. Kemudian untuk mencegah yang berikutnya adalah bila mana memang sudah ada gejala dari sejak awal adanya jamur yang ada di daerah lahan yang akan kita tanami porang ya, mungkin bisa dengan cara kita tanami tomat terlebih dahulu dengan biji-biji tomat yang kita ambil dari dapur ya, kita kemudian tabur di situ dan ternyata memang sudah ada gejala jamur yang ada di sana, maka untuk di daerah endemi yang sering terserang jamur, maka sering-seringlah kocor dengan glio dengan dosis 1 sendok makan ya glio, 1 sendok makan korin dicampur
kemudian kita aduk merata, kemudian kita siramkan ya untuk 10 liter air. Ya, kita siramkan barangkali sesuai dengan kebasahan di tingkat masing-masing panjang guludan. Jadi kalau 10 liter ini bisa jadi mencapai mungkin barangkali 10 sampai 15 meter. Ya. Kemudian karena jamur ini suka dengan daerah-daerah yang terlalu lembab dan banyak dengan air yang tergenang supaya tidak menyebar, tentu saja kita buat drainase air yang baik ya, dibuat supaya tidak ada air yang tergenang ya. Kemudian bedengannya dengan cuaca yang seperti ini, unpredictable seperti ini, kita buat bedengannya sedikit agak lebih tinggi dan melebar ya. Jadi mungkin dalam jumlah titik tanamnya ada sedikit berkurang, tidak apa-apa, untuk menjaga supaya tanaman kita tidak terserang oleh jamur. Karena begitu kita sudah terserang oleh jamur, ya dengan usia yang barangkali sudah di atas 2 bulan, maka kita akan kesulitan untuk menyulamnya. Ya. Kemudian karena pisang yang sakit karena jamur tadi, karena terserang Fusarium oxyforum tadi, ya, yang menyebabkan jamur tadi juga bisa menyerang kepada tanaman porang yang kita budidayakan, maka jauhkan pisang yang sudah memiliki gejala yang jamur ataupun bakteri ataupun gejala-gejala yang kurang baik lainnya. Ya, pisahkan ya, kemudian bekas tanaman pisangnya kita netralkan ya, supaya apa? Supaya sisa-sisa jamur yang bekas daripada pisang tadi tidak menular ke tanaman porang yang kita budidayakan. Nah, demikian dulu teman-teman, mitra-mitra, sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada. Demikian tadi studi kasus pada tanaman porang yang terserang jamur ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat kita semuanya, buat teman-teman semuanya, dan kita akan ketemu lagi di lain waktu dan di lain tema. Tetap semangat dan semangat pagi.